Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja? Oke, siap. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas yang bertugas maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali dan silakan duduk lagi. Saya absen dulu untuk Adelia Bilbina Fandi, Dinda Silvia Rayu, Elisa Fatmasari, Elisa Dwi Mailani, Fitria Ayu Wulandari, Fitria Mahmuda, Maulana Febrianti, Nabila Syakifa, Nur Karima, Nur Hamidatin Nadila, Rifatul Hima, Rizka Putri Agustin, Subha Alfu Rahmatul Maula, izin. Oke, Zalfa Zahira Putri Suciati, oke. Berarti dari 15 anak yang hari ini nggak masuk 2 anak, berarti yang masuk tinggal 13 anak. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran kita terkait materi BEP atau break even point. Apa itu break even point? Yakni titik di mana laba atau biaya pengeluaran serta pemasukan yang kita terima itu jumlahnya sama dalam suatu usaha atau suatu produksi suatu produk. Jadi BEP itu di mana titik keseimbangan, yakni titik antara modal atau biaya yang kita keluarkan itu sama jumlahnya dengan pendapatan atau pemasukan yang kita peroleh. Nah, tujuan kita belajar terkait BEP yakni biar kita bisa mengetahui bisa menentukan harga pokok nantinya. Jadi kita setelah harga pokok BEP itu nanti harga jual. Dari harga jual kita bisa mengetahui keuntungan atau laba yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Berikut ini materi singkat terkait BEP, bisa sampean lihat di
video. Hai, jumpa lagi dengan saya Edu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kelayakan usaha. Untuk materi pokok yang akan kita bahas adalah analisa BEP atau Break Even Point. Oke, kita mulai ya. Dalam sebuah usaha atau bisnis, di dalam memproduksi barang atau jasa, tentu memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan. Jika seseorang membuka sebuah usaha dan usaha tersebut akan dinyatakan layak apabila perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan untuk pembiayaan atas usaha tersebut. Untuk mengetahui kelayakan sebuah usaha, maka dilakukan suatu analisis yang disebut analisis kelayakan usaha. Ada beberapa analisis yang dipakai dalam menganalisa kelayakan sebuah usaha. Antara lain adalah BEP atau Break Even Point. Selain itu ada Revenue and Cost Ratio atau RC Ratio dan Benefit per Cost Ratio atau BC Ratio. Apa itu Break Even Point atau BEP? Beberapa ahli menyampaikan pengertian BEP sebagai berikut. Yang pertama, menurut Norman Rianto, analisa break even adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Yang kedua, menurut Kashmir, analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi ini, jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Sedangkan yang ketiga, menurut Susan Irawati, break-even analysis merupakan teknik analisis yang mempelajari bagaimana pengaruh dari volume produksi atau volume penjualan yang berubah terhadap struktur biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat hasil penjualan, sehingga pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap tingkat rugi atau laba. Jadi, analisa break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan tersebut di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian, atau yang sering dinamakan dengan impas. Ini adalah pengertian dari BEP secara garis besar atau secara mudahnya. Dan ini ketika suatu perusahaan atau suatu usaha itu pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, atau yang sering dinamakan dengan impas. Impas itu berarti bahasa umumnya. Kalau bahasa dalam dunia pendidikan atau dalam dunia ekonomi itu namanya BEP, break even point atau titik impas. Oke, selanjutnya teknik dalam analisa BEP yaitu terkait teknik atau biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume aktivitas, atau sering juga disebut cost profit volume analysis, ada disingkat CPV analysis. Total keuntungan dan kerugian yang pada posisi 0, titik break even point dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Akan berbeda apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Demikian juga sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis break-even sering digunakan dalam hal yang lain, misalnya dalam analisis laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui yang pertama, hubungan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Akan berbeda apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Oke, dari pengertian tersebut seperti ini. Jika biaya tetap ditambah biaya variabel itu sama dengan
pendapatan yang diperoleh. Pendapatan yang diperoleh atau pemasukan, maka ini disebut dengan titik impas atau BP. Ini disebut dengan BP atau break even point, di mana ketika biaya tetap ditambah biaya variabel jumlahnya sama persis dengan pendapatan yang diperoleh. Jadi ini adalah modal atau pengeluaran. Pengeluaran di sini ada dua jenis, yakni pengeluaran biaya tetap, pengeluaran biaya variabel. Jika ditambahkan di jumlah, terus mendapatkan pendapatan yang jumlahnya sama dengan dua variabel ini atau dua pengeluaran ini, maka ini yang disebut dengan BEP atau break even point, titik impas. Namun jika biaya tetap ditambah biaya variabel lebih besar, lebih kecil dari pendapatan, maka ini yang disebut kerugian. Kerugian di mana sekali lagi biaya tetap ditambah biaya variabel lebih kecil dari pendapatan. Jadi lebih banyak pengeluaran sampean, maka sampean akan mengalami kerugian. Sedangkan kalau dibalik, kalau biaya tetap ditambah biaya variabel lebih besar dari pendapatan, maka ini yang disebut dengan keuntungan. Oke, jadi titik atau sampean tolak ukurnya adalah ketika sampean sudah mengetahui jumlah pengeluaran yang sampean keluarkan ketika memproduksi suatu produk. Di mana sampean untuk menjumlah pengeluaran, itu sampean harus mengetahui biaya tetap dan biaya variabel terlebih dahulu. Setelah sampean total, baru sampean total juga pendapatan atau hasil dari penjualan produk yang sampean lakukan. Setelah sampean total 3 variabel ini, terus ini dijumlah 1 dan 2 dijumlah, kalau sekali lagi kalau jumlahnya persis sama dengan pendapatan, itu namanya BP atau break even point. Bahasa sederhananya adalah titik impas, yaitu sampean nggak rugi, sampean juga nggak untung. Sedangkan kalau biaya tetap ditambah biaya variabel atau modal pengeluaran yang sampean keluarkan itu jumlahnya lebih kecil dari pendapatan yang sampean peroleh, maka sampean mengalami kerugian. Sedangkan jika sampean pengeluarannya lebih besar dari pendapatan, maka itu dinamakan dengan keuntungan atau laba. Oke. Demikian juga sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis break-even sering digunakan dalam hal yang lain, misalnya dalam analisis laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui yang pertama, hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua, struktur biaya tetap dan biaya variabel. Ketiga, kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap. Yang keempat, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi atau dikatakan impas. Dengan adanya analisis break-even point atau titik impas tersebut akan sangat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual persatuan. Kedua, produksi minimal. Yang ketiga, mendesain produk dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu diketahui supaya dalam menentukan titik impas tersebut dapat ditentukan dengan tepat, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Kedua, kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan.
Sedangkan yang ketiga, besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada perusahaan pada pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Maka, analisis break-even dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ketiga, seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Berikutnya adalah konsep-konsep yang mendasari sebagai asumsi dasar perhitungan BIP yang dikemukakan oleh Susan Irawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Sedangkan yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Perhitungan BP pada perusahaan mempunyai tujuan dan kegunaan. Beberapa tujuan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Susan Irawati, tujuan dari analisis break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai jika perusahaan ingin mendapatkan laba. Kedua, untuk membantu menganalisis rencana untuk modernisasi atau otomatisasi untuk mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap. Ketiga, untuk membantu menganalisis pengaruh-pengaruh dari ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatan. Yang keempat, untuk membantu dalam keputusan mengenai produk baru dalam hal biaya dan hasil penjualan. Sedangkan menurut Kashmir, kegunaan dari BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Kedua, menentukan harga jual persatuan. Ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Sedangkan yang kelima, merencanakan tujuan yang diinginkan dan tujuan lainnya. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis, yaitu yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Selain ketiga manfaat break-even analysis, ada 4 konsep penggunaan break-even analysis yang harus diketahui. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Artinya, biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Kedua, variable cost atau biaya variabel. Artinya, biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Ketiga, penghasilan atau revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya adalah perhitungan break-even point. Ada 2 cara perhitungan break-even point, yaitu atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Perhitungan break-even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
BEP dalam unit atau Q sama dengan FC dibagi P dikurangi VC, di mana P adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit, FC adalah biaya tetap, sedangkan Q adalah jumlah unit atau kuantitas. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Untuk perhitungannya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Adapun perhitungan break-even point atas dasar rupiah atau dalam nilai mata uang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P, di mana P adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit, FC adalah biaya tetap. Atau dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan BEP dalam unit dikali harga jual per unit. Berikut ini Edu akan memberikan contoh perhitungan BEP dalam sebuah kegiatan usaha sebagai berikut. Edu membuka sebuah usaha fotokopi. Biaya-biaya yang dikeluarkan antara lain biaya sewa lokasi, biaya renovasi tempat, biaya sewa mesin fotokopi sebesar 20 juta rupiah. Harga jual per lembar atau per unit hasil fotokopi tersebut adalah sebesar 300 rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit seperti kertas, listrik, dan lain-lain dengan total biaya tersebut adalah sebesar 200 rupiah. Berapa BEP dari usaha fotokopi tersebut dan berapa kurva BEP-nya? Jawabannya adalah sebagai berikut. BEP dalam unit sama dengan FC dibagi P dikurangi VC. Untuk biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dibagi dengan harga sebesar 300 rupiah dikurangi biaya variabel sebesar 200 rupiah. Hasil dari BEP dalam unit yaitu sebesar 200.000 unit. Maka usaha fotokopi tersebut akan mencapai titik impas atau BEP apabila berhasil menjual 200.000 unit atau 200.000 lembar hasil fotokopi. Sedangkan untuk menghitung dan mengetahui BEP dalam rupiah adalah sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan BEP dalam unit dikali harga jual per unit. Untuk BEP yang dicapai dalam unit yaitu sebesar 200.000 unit dikali dengan harga jual per unit sebesar 300 rupiah. Hasil BEP dalam rupiah adalah sebesar 60 juta rupiah. Jadi, usaha fotokopi tersebut akan mencapai titik impas BEP dalam rupiah atau dalam nilai mata uang bila total penjualannya sudah mencapai sebesar 60 juta rupiah. Jika kita gambarkan kurva BEP, maka akan didapat kurva sebagai berikut. Dari soal tersebut, akan dapat diambil kesimpulan bahwa FC atau fixed cost akan disebut dengan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dengan kurva berbentuk garis lurus mendatar ke arah kanan. Sedangkan BEP unit yang didapat pada penjualan sebanyak 200.000 unit atau 200.000 lembar dan untuk BEP rupiah akan dicapai pada saat memperoleh pemasukan sebanyak 60 juta rupiah, maka dari kedua BEP unit dan BEP rupiah tersebut akan didapat kurva TR atau total revenue yang disebut juga sebagai total pendapatan yang akan dimulai dari titik 0 ke arah titik BEP. Dan TC atau total loss atau biaya total yang dimulai dari titik FC ke arah titik BEP. Dari pertemuan kedua garis pada kurva tersebut adalah titik BEP atau titik impas. Untuk area berwarna merah adalah area rugi, sedangkan area pada warna hijau adalah area laba. Nah, itulah cara menghitung break-even point atas dasar nilai mata uang, dalam hal ini adalah rupiah, dan atas dasar unit dalam suatu usaha. Untuk materi-materi yang lain akan Edu sampaikan pada video berikutnya. Oke, itu tadi adalah terkait materi BEP, di mana sekali lagi untuk menentukan BEP sampean harus bisa menghitung dulu pengeluaran atau modal yang sampean keluarkan. Nah,
modal tersebut itu terdiri dari apa aja? Ada yang namanya biaya tetap atau fixed dan juga ditambah biaya variabel atau variable cost. Nah, variable cost dan fixed cost jika ditambahkan itu berarti namanya modal atau total pengeluaran. Dari video tadi, apakah ada yang sampai tanyakan? Baik terkait pengertian atau rumus yang kurang paham? Silakan. Oke, silakan. Halo, tanya apa? Ya. Di antara biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan tidak tetap. Ya, biaya variabel tidak tetap. Maksudnya apa? Biaya itu bisa berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa berkurang ketika sampean melakukan produksi suatu produk. Contohnya apa? Termasuk biaya variabel adalah biaya tenaga kerja atau gaji. Ini biasanya variabel. Juga ada yang lagi pembayaran listrik. Ini juga termasuk variabel. Ini biaya tidak tetap. Di mana listrik ini nanti per bulannya bisa bertambah ataupun berkurang jumlahnya. Jadi nominal dari pembiayaan ini bisa berubah-ubah tiap kali dikeluarkan. Itu yang dinamakan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum nanti saya bagi jadi ini karena 13 anak, jadi nanti saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana tiap kelompoknya terdiri dari 3 anak dan yang 1 anak nanti ikut ke kelompok nomor 1. Oke. Mana? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan membentuk kelompok sesuai yang saya absen. Absen nomor 4, Elsa Dwi Mailani bersama dengan Fitria dan Maulana Febrianti, kelompok 1. Silakan. Absen nomor 4, Elsa Dwi Mailani, dan absen nomor 6, Fitria, serta absen nomor 8, Maulana Febrianti. Silakan mengambil posisi di sebelah kanan. Oke. Terus Adelia, Nabila Sakifa, sama Rifatul Hima, kelompok 2. Silakan ngambil tempat di sebelah kanan sampai atau sebelah kiri sini. Lanjut, Dinda Rahayu, Rizka Putri Agustin, Syuba Mahmuda, kelompok 3. Silakan di sini. Untuk kelompok 4 berarti Elsa Fatmasari, Fitri Ayu Wulandari, Nur Karima, dan yang terakhir Nur Hamidatin. 4 anggota nih. Di sini saya mempunyai LKPD. Silakan sampean diskusikan LKPD ini, sampean kerjakan sesuai dengan arahan nanti dari teman yang sampean nanti saya tunjuk sebagai tutor sebaya. Jadi tutor sebaya dari sampean itu sebagai guru di atau penunjuk di kelompok sampai sendiri-sendiri. Oke, ini kelompok tutor sebayanya yang saya kasih
LKPD berarti yang saya tuju sebagai tutor sebaya. Nanti silakan memberikan penjelasan atau pengertian kepada temannya jika ada temannya yang bertanya. Oke. Oke. Silakan dikerjakan per kelompok. Silakan berdiskusi terkait LKPD yang sampai dapatkan per kelompok. Silakan langsung buat lingkaran, membuat jika memang ada kesulitan, silakan ditanyakan terlebih dahulu kepada tutor sebaya yang ada di kelompok sampean. Oke, ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Setelah nanti sampean mengerjakan, nanti diskusikan dan presentasikan hasilnya di depan. Kalau memang ada yang
belum dipahami, silakan tanyakan ke tutor sebaya. Dan kalau nanti tutor sebayanya memang belum bisa, nanti kita diskusikan bersama-sama.
presentasi karo esuk supaya guna. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya untuk mempresentasikan ke depan. Terserah ini sampean mau saya tunjuk atau sampean maju sukarela, silakan. Nanti karena akan ada penilaian terkait presentasi yang akan sampean lakukan. Silakan kelompok yang sudah siap. Ada waktu per kelompok nanti sekitar 5 menit per kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Bisa dilihat di depan untuk waktunya. Enggak semuanya, semua anggotanya silakan maju ke depan. Dan nanti akan ada penilaian terkait satu keaktifan anggota di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Komisi akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD tadi. Ada kegiatan dua, yaitu apakah yang dimaksud dengan tempat yang lebih tingkat, yaitu jumlah pendapatan yang sama dengan modal yang dikeluarkan. Yang kedua, verifikasi manfaat analisa BEP, yaitu untuk mengetahui agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ada yang kedua, yaitu biaya tetap, biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak dipengaruhi oleh jumlah hasil produksi. Biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Harga jual adalah memproduksi suatu barang ditambah dengan keuntungan yang diperoleh. Pendapatan, penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Pada yang ketiga yaitu nama keberadaan kota yang paling atas berwarna hijau itu namanya revenue, yang di bawahnya berwarna biru itu namanya total cost. Terus biru tengah-tengah itu namanya variable cost, yang di bawah itu namanya fixed cost. Terus yang tengah-tengah hijau itu namanya profit, titiknya lagi ini namanya break-even point, dan pada tengah-tengah antara biru dan kuning itu namanya loss. Nah, kata-kata pada kotak yang di sini untuk mencari break-even point. Yang pertama pendapatan, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, yang keempat harga jual, yang kelima titik impas, dan yang keenam BEP. Yang terlihat dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok yang lain boleh bertanya terkait LKPD yang disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, ataupun silakan kalau semisal sampean memberikan tanggapan, boleh memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Oke, silakan banyak. Biaya yang dikeluarkan itu barang tadi namanya apa juga? Tidak ada dicantumkan di sini. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu barang bisa jadi itu biaya yang mendadak atau tidak tercantumkan di biaya variabel. Gimana? Oke, ada yang lain yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Seperti pertanyaan sama ada apa? Pertanyaan? Iya, iya. Oke, yang lain? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Yang satu-satu dari kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berapresiasi untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok selanjutnya yang sudah siap, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Oke, monggo. Kegiatan 2. 1. Apakah yang dimaksud dalam event value atau sertifikat? Event value atau sertifikat adalah jumlah pendapatan yang dikeluarkan oleh perusahaan. 2. Identifikasi manfaat analisa DIP untuk mengevaluasi perusahaan yang mengalami kerugian. B. Biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah hasil produksi. Biaya variabel. Biaya produksi yang sebanyak ditambah sesuai dengan jumlah produksi yang diberikan. Ada dua. Hal itu memproduksi suatu barang pada jumlah yang diperoleh. Pendapatan itu penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Hasil itu yang dari hijau itu revenue, dari biru itu total cost, kemudian warna biru itu variable cost, yang kuning bawah fixed cost, warna hijau itu profit, dari merah break even point, nah dari tengah-tengah biru dan kuning namanya loss. Temukan yang kata pada proyek itu pendapatan, jumlah biaya tetap dan biaya variabel dan dua nilai jumlah DIP. Dan dari dua saya ya Silakan untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan maupun tanggapan terkait presentase dari hasil LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 1. Kelompok yang lain, mungkin kelompok 3, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Atau kelompok 2, kelompok 4, silakan kelompok 2, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang memberikan tanggapan terkait LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 1. Nggak ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin kelompok yang baru saja tadi presentasi, kelompok 3, silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Kelompok 2, silakan kalau ada pertanyaan tanggapan, atau kembali lagi ke kelompok 4, silakan apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait pengerjaan LKPD yang dilakukan oleh kelompok 1. Oke, dari kelompok 3 silakan. Profit itu adalah keuntungan. Keuntungan penjualan. Oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lainnya? Kalau memang sudah, silakan kelompok 1 untuk menutup. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dan selanjutnya
Gimana? Sudah selesai presentasinya? Oke, kalau memang sudah selesai, silakan untuk teman-teman atau kelompok yang lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terhadap kelompok yang telah selesai mempresentasikan data yang telah dibuat. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, dari kelompok 3 ya. Ya, oke, silakan membuat pertanyaan. Gimana tanggapan dari teman-teman? Sudah pas jawabannya? Oke, kalau memang sudah pas, silakan untuk kembali duduk dan kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan data yang telah diperolehnya atau yang telah dibuatnya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan terkait data yang telah dibuat atau yang telah disusun. Silakan dimulai.
Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali duduk dan kita beri aplaus untuk kita semuanya atas presentasi yang telah kita lakukan bersama. Selanjutnya, setelah kita semuanya melakukan presentasi, Bapak akan memberikan lembaran kepada tiap-tiap kelompok untuk membuat jurnal atau jadwal kegiatan pencarian dan pengumpulan data untuk membuat analisa perhitungan BEP produk makanan atau minuman. Jadi di sini sampean semuanya per kelompok harus membuat BEP dari 2 macam pilihan produk, yakni produk makanan ataupun produk minuman. Jadi pilih salah satu dari 2 produk tersebut untuk dibuatkan analisa BEP-nya. Silakan setelah ini Bapak bagikan kertasnya kepada tiap kelompok, lalu buat desain karya laporan perhitungan BEP. Jadi buat dulu desainnya dan jadwalnya. Silakan. Oke, selanjutnya setelah masing-masing kelompok menerima kertas, silakan nanti didiskusikan dalam kelompok dan silakan ditulis apa saja jadwal terkait jadwal kegiatan pencarian. Jadi membuat jadwal atau schedule kegiatan pencarian dan pengumpulan data untuk membuat analisa BEP. Jadi sampean tulis di situ nanti dari mulai kapan mencari bahan terkait waktu, dari mulai jam, hari, tanggal, kapan sampean bisa melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan data. Tulis semuanya di kertas tersebut per kelompok. Jadi nanti kerjakan secara kelompok, tulis di situ jadwal atau schedule-nya. Jadi nanti ditulis mulai kolom kapan sampai bisa melakukan pencarian data tersebut, biar nanti sampean nggak bingung terkait dua pilihan produk tadi, ini produk makanan dan produk minuman. Itu yang sampean analisa, yang sampean buat analisa BEP-nya. Dari 2 produk tersebut pilih salah satu, terserah sampean mau milih yang makanan atau yang minuman. Yang penting sampean bisa mudah dalam mencari atau mengumpulkan data untuk menghitung BEP dari 2 produk pilihan tadi. Jadi nggak usah cari yang susah, cari yang mudah saja. Kalaupun nanti sampean nggak bisa menghitung kedua-duanya, silakan dipilih salah satu saja. Sekali lagi, pilih salah satu, buat yang lebih mudah bagi sampean. Jangan cari yang susah. Karena apa? Karena nanti kita hanya punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan data, dan selanjutnya di pertemuan ke depan atau pertemuan selanjutnya langsung kita susun data tersebut untuk menjadi analisa BEP dan langsung nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan langsung dikerjakan per kelompok.
Apabila ada kesulitan dalam penyusunan jadwal atau ketidakpahaman, silakan ditanyakan kepada teman sampean yang menjadi tutor sebaya pada kelompok sampean. Kalau memang ada kesulitan dalam penentuan produk, silakan sampean cari yang mudah saja. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, ya kita hanya punya waktu 1 minggu untuk membuat analisa BEP dari produk tersebut. Jadi sampean sekarang ini membuat jadwal dulu, sampean tulis dulu apa saja nanti yang harus sampean kerjakan ketika melakukan pencarian dan pengumpulan data. Kalau sudah, berarti nanti kita tinggal melihat bahan-bahan dari produk tersebut. Jadi pilih yang paling mudah saja produknya. Oke. Karena jam mata pelajaran PKK sudah mau habis, silakan dilanjutkan kembali terkait penyusunan jadwal kegiatan pencarian dan pengumpulan data untuk membuat analisa perhitungan BEP produk makanan ataupun minuman yang akan nanti sampean pilih dan sampean cari analisa BEP-nya. Silakan dikerjakan di luar jam mata pelajaran PKK, cari tempat yang nyaman, dan sekali lagi silakan dikerjakan secara berkelompok, baik mulai penyusunan jadwalnya, pengumpulan datanya, pencarian datanya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Dan apabila selama pencarian pengumpulan data tersebut sampai mengalami kesulitan, silakan ditanyakan secara langsung kepada tutor sebaya yang ada pada kelompok sampean masing-masing. Dan kalaupun nanti tutor sebaya sampean tidak bisa atau belum bisa, silakan sampean langsung tanya kepada saya. Oke, kiranya hari ini saya rasa cukup pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini belajar terkait materi BEP atau break even point, yakni dimana break even point ini adalah titik impas, yakni titik keseimbangan, dimana modal yang kita keluarkan atau total modal yang kita keluarkan dalam membuat atau menjalankan suatu usaha itu hasilnya sama dengan pendapatan atau total hasil penjualan yang kita terima. Jadi semisal tadi ketika kita bermodalkan 100.000, totalnya 100.000, maka pendapatan yang kita peroleh dari penjualan produk tersebut juga 100.000. Itu adalah titik impas dari atau break even dari usaha yang kita jalankan. Oke, di sini saya catat berarti kita bertemu lagi tanggal 23 November hari Kamis ya. Itu nanti silakan dipresentasikan terkait data-data yang telah dikumpulkan, dan nanti kita langsung membuat penyusunannya ya. Jadi nanti sampean di pertemuan selanjutnya itu langsung menyusun terkait BEP, analisa perhitungan produk makanan atau minuman yang sampean pilih. Pilih salah satu saja dari makanan atau minuman tersebut biar sampean nggak bingung. Jangan dihitung dua-duanya. Sekali lagi pilih salah satu, jangan membuat kedua-duanya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, silakan dilanjutkan untuk penyusunan jadwalnya, karena nanti penyusunan jadwal pencarian dan pengumpulan data untuk membuat analisa perhitungan BEP tersebut adalah sebagai
dasar sampean dalam nanti membuat analisa rancangan perhitungan BEP produk makanan dan minuman. Jadi kalau sampean nggak membuat jadwal, takutnya nanti sampean akan bingung karena waktu kita sekali lagi cuma 1 minggu, dan setelah itu nanti langsung di pertemuan kedua itu atau pertemuan selanjutnya itu sampean membuat analisa rancangan perhitungan BEP. Jadi tugasnya sampean per kelompok adalah nanti membuat analisa rancangan perhitungan BEP dari produk makanan ataupun minuman. Dari 2 produk itu sekali lagi dipilih salah satu, nggak usah dua-duanya biar sampean nggak mengalami kesulitan atau kesusahan. Oke, saya rasa cukup, dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dan kita lakukan dari tadi pagi sampai nanti pulang bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan semoga kedua orang tua kita diberi kesehatan serta rezeki yang lancar sehingga bisa melihat kita menjadi orang yang sukses. Dan apabila ada teman kita, guru kita, ataupun orang tua kita, keluarga kita yang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, dan jika ada yang telah meninggal, semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Ila hadi binimat al-salat wa ila hadi al-fatihah. Oke, akhir kalam dari saya. Bila taufiq wa hidayah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau mau keluar untuk istirahat